bagus, yang berkualitas, sehingga hasil ukurnya itu tepat ya. Kadang orang pengen hasilnya bagus, hasilnya besar, tapi pengennya yang kecil-kecil, yang jelek-jelek. Ini salah, murah-murah ya. Pengen juga saya sebetulnya seperti itu, tapi kalau hasilnya nggak tepat ya sia-sia aja ya, akhirnya kita gagal lagi. Nah terus saya beli nih. Halo teman-teman, salam hebat luar biasa, salam diskus luar biasa. Nah, di video ini kita akan ngomong tentang berapa sih ukuran tank yang pas untuk breeding. Tapi ini cerita dari versi saya saja, dari pengalaman saya. Jadi saya nggak maksud ngajarin ya, saya masih pemula. Tank breeding yang saya pakai itu adalah ukurannya 35 kali 35 kali 40. Maka yang terakhir ini saya buat 33,5 kali 35 kali 40, karena tempat yang saya buat akuarium bilang kalau mau harganya lebih hemat ukurannya jangan 35 tapi 33,5, karena bisa 3 akuarium pas 1 meter katanya. Ya udah, saya bilang nggak apa-apa lah, bukan 35 tapi 33,5 kali 35 kali 40. Jadi ukuran yang saya pakai sekarang ukurannya seperti itu. Nah, sebelumnya saya pernah pakai ukurannya 60 cm. Saya baca buku waktu itu, ada salah satu buku bilang 60 cm ukuran yang cocok untuk breeding. Saya pernah juga coba, tapi setelah saya coba 33,5, kayaknya saya lebih memilih 33,5. Pertama, tempat saya nggak gede. Kalau saya pakai tank yang ukuran 60, tanknya paling cuma bisa beberapa. Tapi kalau dengan 33,5 bisa dapat banyak tank, jadi bisa dapat tempat untuk berapa banyak pen gitu. Nah, tapi itu pengaruhnya ke saya. Kalau pengaruhnya ke ikan dengan ukuran 33,5, si induk itu nggak susah cari anaknya yang berkeliaran ya. Seperti kita ketahui, diskus ketika telur itu butuh 3 hari baru netas, 2-3 hari baru netas, terus 2 atau 3 hari kemudian dia baru lepas dari konnya. Nah, ketika baru lepas dari konnya, dia butuh digendong oleh si induk. Ya, ini yang breeding cara biasa lah, saya sebutnya cara alami. Ya, seperti itu. Nah, dia nggak langsung jago berenang nih si anak-anak diskus ini. Biasanya ada yang bisa langsung nempel ke induknya, tapi bisa juga yang kececeran. Nah, kalau misalnya tanknya terlalu luas, si induk agak susah mencarinya nantinya. Tapi ya balik lagi, ada juga induk yang jago ya. Ini pertimbangannya saya pilih ukuran 3,5, yaitu biar induknya gampang untuk mencari anak yang kececeran. Seperti itu. Tapi ada bukunya, ini 60. Nah, tergantung pilihan teman sendiri. Ini cerita versi saya saja. Seperti itu. Ada juga teman bilang, wah kalau ukuran 3,5 itu kekecilan. Kalau anaknya nanti udah besar dan banyak tuh, itu sudah harus cepat dipindah. Betul sekali ya. Sekarang beberapa induk saya kalau telurnya banyak, lumayan banyak ya. Bersyukur sekali, terima kasih sekali saya bisa dapat induk yang telurnya banyak. Dan kebetulan ini mungkin 2 hari lagi saya mau pindah ya. Bisa dilihat di video, nanti ada anakan yang sudah mulai besar, sedangkan ukuran tanknya kecil, ya kekecilan. Namun ukuran tank breeding masih mungkin sekitar 2 hari lagi saya mau siapin dulu tank pembesarannya gitu. Karena baru jadi, baru nyampe tank pembesarannya belum lama. Saya nggak berani pakai kalau tank baru. Nah seperti itu ya. Itu saja tentang berapa sih ukuran tank yang pas untuk breeding. Dan ini sekali lagi versi saya. Seperti itu. Kalau misal ada pengalaman, teman-teman punya pengalaman ukuran berapa yang cocok, silahkan juga share atau komen di
bagian bawah komen ya. Seperti itu boleh juga. Kita bisa maju kalau kita bersama-sama belajar. Saya pun masih pemula, masih belajar. Nah, untuk video selanjutnya saya akan cerita tentang bagaimana sih cara menurunkan pH. Karena ada yang mengontak saya, dibilang itu pH di tempat saya 9 kan. Itu gimana sih caranya menurunkan pH? Nah, saya akan sharing di video selanjutnya tentang cara menurunkan pH. Itu. Oh ya, kenapa namanya Kayla Diskus? Kayla itu nama putri kecil saya, putri kedua yang namanya Kayla. Malam ini saya ada lengkap Kayla sama Griselda, putri yang pertama ya. Seperti itu. Salah satu motivasi saya selain hobi juga di dunia diskus ini, yang motivasi saya itu untuk putri saya Kayla dan Grisel, ada Grisel ya, tapi namanya saya pakai Kayla. Kenapa? Karena cocok untuk nama diskus. Nah, untuk channel diskus ini sendiri, channel Kayla Diskus ini beda dengan channel-channel lainnya. Jadi isinya cerita pengalaman pribadi dan tidak cuma cerita tentang diskus. Ini saya sebut channel Kayla Diskus ini channel diskus plus channel diskus plus inspirasi plus motivasi. Kenapa? Karena suksesnya kita piara diskus atau bahkan breeding diskus, lebih utama lagi breeding diskus, bisa sukses kalau kita sebagai yang punya itu punya mindset sukses. Seperti itu ya. Jadi breeding bisa sukses kalau kita yang punya mindset sukses, menurut saya ya. Jadi breeding bisa sukses kalau yang punya mindset sukses. Dan sebaliknya, ketika breedingnya sukses, yang punya diskusnya nanti pasti lebih sukses lagi. Oke, sekian dari saya. Salam hebat luar biasa, salam diskus luar biasa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh ya, buat yang mau subscribe silahkan subscribe. Dengan subscribe, teman-teman bisa mendapatkan lebih cepat lagi update tentang video-video apa selanjutnya. Subscribe dan tekan tombol notifikasi, bisa mendapat lebih cepat lagi. Tapi ini pilihan, tergantung teman-teman sendiri ya. Oh ya, saya akan menambahkan di bagian video ini dan video selanjutnya. Jadi selain video tentang diskus, saya akan cerita juga tentang inspirasi dan motivasi sukses ya. Karena menurut saya, kembali lagi, jadi bisa sukses kalau punya mindset sukses. Jadi bisa sukses kalau yang punya diskusnya itu punya mindset sukses. Dan sebaliknya, ketika breedingnya sukses, yang punya diskusnya makin sukses. Dadah.